hukum di persidangan. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 waktu antara sekira pukul 21.00 WIB malam sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul sekira 05.00 WIB di hari atau sejak terdakwa bertemu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Surono. Bangunin Danu sholat subuhna jam sabaraha? Setengah 6. Berarti sudah lewat ya subuhnya ya. Jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ahli saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, semua menyatakan bertemu dengan terdakwa pada pagi hari. Ya, dalam kehidupan kita sambung lagi sahabat-sahabat, ini dari pertimbangan hakim ya terhadap putusan Yosef, sangkut pautnya kebersamaan Yosef dan Danu disangkut pautkan dengan saksi Adecat. Setelah kita memahami ternyata Danu ada bersama ibunya sekitar jam 5.30, lalu kita mengetahui Ibu Tuti disimpan depan gudang. Wah, ini ada apa gitu. Mari kita coba memahaminya. Pertama, hakim berpendapat, berkeyakinan, kan seperti itu, bahwa pertemuan Danu dengan Yosef itu sekitar jam 21 sampai jam 5 pagi. Oke, itu harus dipahami. Kenapa? Pendapat hakim ingin menyampingkan saksi Adecat yang katanya melihat Yosef. Berarti mereka itu memang melihat Yosef. Yosef memang ada, dilihat. Dikesampingkan bukan berarti saksi Adecat yang melihat Yosef ada sekitar 5 orang itu, 7, 8 dengan Fadil. Kita ambil aja yang 5 orang saja. Sahabat-sahabat yang melihat Yosef. Bukan berarti mereka pembohong, pendusta. Hakim mengatakan bahwa mereka melihat Yosef. Cuma dikesampingkan hakim karena kata hakim melihat Yosef itu sudah pagi hari. Sekitar jam 6 sampai jam 6.30. Apakah hakim paham bahwa itu belum dinaikkan korban? Ini duduk permasalahannya. Mari kita kembali lagi. Jadi hakim berpendapat bahwa pertemuan Danu dengan Yosef jam 21 sampai jam 5. Ada 2 kemungkinan kembali lagi tentang Danu. Apakah hakim berpendapat bahwa sampai jam 5 itu Ibu Tuti dan Amel sudah dinaikkan ke mobil Alphard sehingga Danu bisa pulang jam 5.30? Itu rasanya bertentangan dengan keterangan Danu. Dan meyakinkan bahwa itu bukan Yosef juga. Lalu apakah memang kan seperti itu kebersamaan Danu dengan Yosef itu yang diasumsikan pelaku itu adalah Yosef sampai jam 5. Danu sekitar jam 5 itu setelah Ibu Tuti di depan gudang dia pulang dan tidak kembali lagi. Kalau itu yang terjadi berarti dia bukan bersama Yosef karena Yosef dilihat saksi Adecat di sana. Jadi sekali lagi bayangkan saksi Adecat ini bukan pembohong, bukan penipu, bukan apa-apa. Hakim menyampingkan karena siang, katanya siangnya jam 6 sampai jam 6.30 padahal korban dinaikkan di waktu seperti itu. Jadi Pak, bagi Aka kalau kita mau memahami ini pertemuan Danu dengan ibunya inilah yang membuat kita berpikir, oh iya, kenapa hakim beranggapan pertemuan Danu dengan Yosef sekitar jam 21 sampai jam 5. Danu bersama ibunya jam 5.30. Ya kurang lebih berarti setengah jam setelah jam 5. Jadi pelakunya yang dikatakan Yosef ya rasanya nggak masuk di akal juga gitu, dipaksa-paksa. Salam sehat, salam kehidupan. Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan saksi Adecat oleh penasihat hukum terdakwa yakni saksi Radmingsih, saksi Haji Solihin, saksi Yayah Rohayati, saksi N. Sarifah, saksi Desi Setianti, saksi serta saksi Karyati yang bertemu dengan terdakwa pagi-pagi di tempat penjual surabi milik Karyati, dan saksi Ahmad Fadil dan saksi Muhammad Ramdan yang menerangkan tentang keberadaan bersama-sama dengan saksi Arigi Resa Pratama bersama-sama menginap di tempat bekerja garing konter handphone tempat saksi Arigi Resa Pratama bekerja, dan mereka bertiga bermain game Mobile Legends sampai jam 03 dini hari.
menimbang bahwa terhadap keterangan saksi adik Charles tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa telah dijelaskan dan dipertimbangkan di atas, yaitu berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 waktu antara sekira pukul 21.00 WIB malam sampai dengan hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pukul sekira 05.00 WIB di hari atau sejak terdakwa bertemu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu bin Surono. Jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ahli saksi yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa, semua menyatakan bertemu dengan terdakwa pada pagi hari. Dan terhadap keterangan saksi Ahmad Fadil dan saksi Muhammad Ramdan, karena terhadap keterangan ini tidak didukung oleh bukti yang lain, maka hal ini tidak akan membuktikan keberadaan terdakwa sebelum pagi hari atau keberadaan terdakwa pada malam hari pada saat rangkaian peristiwa hukum terjadi. Oleh karena itu terhadap keterangan para saksi ahli dikesampingkan. Bangunin Danu, sholat subuhna jam sabaraha? Setengah 6. Berarti sudah lewat ya subuhnya ya. Oke, setengah 6 bangunin Danu. Nah, setelah bangunin Danu bangun. Oke, Danu bangun. Nah, itu Danu bangun tuh Danunya ada di kamar enggak? Oh, ada. Oke, ada di kamar. Nah, terus Ya udah gitu, iya katanya gitu. oh, dijawab oleh Danu. Iya. Bersama. Bagaimana keterangannya? Ya? Benar enggak? Atau ada klarifikasi? Ada yang dibantah? Benar semua. Memang ketemu terus pagi-pagi dibangunkan memang di situ.